Dalam perjalanan hidup yang seringkali tidak terduga, manusia kerap terjebak dalam sebuah perjuangan batin yang melelahkan melawan realitas. Kita seringkali menghabiskan energi emosional yang luar biasa besar untuk mencoba mengubah hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Mulai dari cuaca yang merusak rencana besar, keputusan orang lain yang menyakiti hati, hingga masa lalu yang tidak mungkin diputar kembali. Ketidakmampuan untuk menerima kenyataan pahit ini seringkali menjadi sumber penderitaan mental yang mendalam, memicu stres kronis dan menciptakan kegelisahan tak berujung. Disinilah masyarakat Jepang menawarkan sebuah kunci kebijaksanaan kuno yang sangat relevan bagi kesehatan mental modern kita, yaitu konsep Shikata Ganai. Secara harfiah, frasa ini sering diterjemahkan sebagai "apa boleh buat" atau "hal itu tidak dapat dihindari". Namun di balik kesederhanaan katanya, Shikata Ganai mengandung kedalaman filosofis yang luar biasa. Ini bukanlah sebuah pernyataan kekalahan atau sikap menyerah yang pasif, melainkan sebuah bentuk penerimaan radikal terhadap realitas yang membantu seseorang melepaskan beban yang tidak perlu dipikul agar bisa terus melangkah maju dengan martabat dan ketenangan jiwa. Memahami Shikata Ganai secara mendalam menuntut kita untuk melihat unsur-unsur psikologis yang terkandung di dalamnya, terutama mengenai pemisahan antara apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak. Unsur pertama dalam filosofi ini adalah pengenalan batas diri. Manusia seringkali menderita karena merasa maha kuasa, merasa bahwa dengan berpikir lebih keras atau merasa lebih sedih, mereka bisa mengubah hasil dari suatu peristiwa yang sudah terjadi. Shikata Ganai mengajarkan kita untuk mengakui keterbatasan manusiawi kita tanpa rasa malu. Unsur kedua adalah pelepasan emosional atau letting go. Ini bukan berarti kita tidak peduli atau tidak merasakan emosi, melainkan kita memilih untuk tidak membiarkan emosi tersebut mengkristal menjadi kepahitan yang melumpuhkan. Unsur ketiga adalah fokus pada masa kini dan masa depan. Ketika kita mengucapkan Shikata Ganai, kita sebenarnya sedang menarik garis di pasir. Kita mengakui bahwa energi yang kita gunakan untuk meratapi hal yang tak terelakkan adalah energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk membangun sesuatu yang baru. Ini adalah sebuah bentuk efisiensi spiritual, di mana kita menghemat sumber daya mental kita hanya untuk hal-hal yang benar-benar bisa kita pengaruhi. Penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting karena ia berfungsi sebagai penawar bagi kecenderungan overthinking dan penyesalan yang berlebihan. Dalam psikologi klinis, salah satu akar dari gangguan kecemasan adalah ilusi kontrol, keyakinan bahwa kita harus bisa mengendalikan segala aspek kehidupan agar merasa aman. Namun kenyataannya hidup penuh dengan ketidakpastian. Dengan memahami Shikata Ganai, kita belajar untuk merangkul ketidakpastian tersebut. Penerapan ini membantu kita mengurangi kadar kortisol dalam tubuh karena otak berhenti mengirimkan sinyal bahaya terhadap situasi yang sebenarnya sudah selesai atau tidak bisa diubah. Selain itu, filosofi ini memperkuat resiliensi atau daya lenting psikologis. Orang yang mampu menerapkan Shikata Ganai tidak akan mudah hancur saat menghadapi kegagalan kecil maupun besar, karena mereka memiliki mekanisme batin untuk segera menerima fakta, memproses kesedihan secukupnya, dan kemudian bertanya, setelah ini apa langkah selanjutnya yang bisa saya ambil? Ini adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri yang paling nyata, yaitu membebaskan diri dari penjara seharusnya atau andai saja. Kondisi atau situasi di mana konsep Shikata Ganai sangat diperlukan adalah saat kita menghadapi peristiwa kehidupan yang bersifat permanen atau berada di luar jangkauan pengaruh kita. Salah satu situasi yang paling umum adalah saat menghadapi kehilangan, baik itu kematian orang tercinta atau berakhirnya sebuah hubungan yang sangat berarti. Meskipun rasa duka tetap ada dan harus dijalani, Shikata Ganai membantu mencegah duka tersebut berubah menjadi depresi eksistensial dengan cara menerima bahwa kematian dan perpisahan adalah bagian tak terpisahkan dari siklus kehidupan. Situasi lain adalah saat menghadapi krisis global atau bencana alam yang merugikan banyak pihak.
Dalam skala yang lebih personal, konsep ini sangat dibutuhkan saat kita melakukan kesalahan di masa lalu yang dampaknya tidak bisa diperbaiki lagi. Daripada terus-menerus menghukum diri sendiri dengan rasa bersalah yang tidak produktif, Shikata Ganai mengajak kita untuk menerima bahwa diri kita yang dulu mungkin melakukan kesalahan. Dan karena waktu tidak bisa diputar balik, maka penerimaan adalah satu-satunya jalan menuju penebusan batin. Filosofi ini sangat membantu dalam menghadapi perilaku buruk orang lain atau ketidakadilan sistemik yang tidak bisa kita ubah dalam semalam. Ia memberikan kita ketenangan untuk tetap waras di tengah situasi tidak ideal. Lantas siapa saja yang sebaiknya mengadopsi filosofi ini agar mendapatkan manfaat maksimal? Mereka adalah para individu yang sering merasa terjebak dalam perfeksionisme dan kontrol yang berlebihan. Orang-orang yang merasa harus bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang di sekitar mereka akan menemukan kebebasan luar biasa dengan Shikata Ganai, karena mereka akan menyadari bahwa ada banyak hal dalam hidup orang lain yang bukan tanggung jawab mereka untuk diperbaiki. Para profesional yang bekerja di bidang berisiko tinggi atau mereka yang sedang merintis usaha juga perlu mengadopsi cara pandang ini agar tidak hancur saat menghadapi variabel pasar atau situasi yang tidak menguntungkan. Terutama bagi Anda yang sedang berjuang dengan gangguan kecemasan, mengadopsi kalimat Shikata Ganai sebagai mantra sehari-hari dapat membantu menenangkan sistem saraf yang terlalu aktif. Namun perlu ditekankan bahwa filosofi ini bukan untuk digunakan sebagai alasan bersikap apatis atau malas menghadapi tantangan yang sebenarnya bisa diselesaikan. Manfaat maksimal akan didapat oleh mereka yang mampu membedakan dengan bijak antara situasi yang membutuhkan perjuangan keras dan situasi yang membutuhkan keikhlasan untuk melepaskan. Sebagai penutup, mari kita bayangkan hidup ini seperti berlayar di samudera luas. Kita bisa mengendalikan kemudi dan mengatur layar, namun kita tidak akan pernah bisa mengendalikan arah angin atau besarnya ombak. Shikata Ganai adalah kesadaran untuk berhenti memukul-mukul air laut saat badai datang dan sebaliknya mulai fokus pada bagaimana menjaga kapal kita agar tetap terapung di tengah badai tersebut. Ini adalah sebuah bentuk keberanian yang tenang, keberanian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kekuatan untuk mengubah hal-hal yang bisa kita ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Dengan merangkul filosofi ini, Anda tidak sedang menyerah pada nasib, melainkan sedang berdamai dengan semesta. Anda memberikan diri Anda izin untuk tidak menjadi Tuhan bagi hidup Anda sendiri dan mulai menjadi manusia yang lebih ringan, lebih damai, dan lebih hadir dalam setiap momen yang ada. Mari kita pelajari cara mengucapkan apa boleh buat, bukan dengan nada keputusasaan, melainkan dengan nafas panjang yang melegakan. Karena dengan melepaskan apa yang bukan milik kita untuk dikendalikan, kita justru mendapatkan kembali kendali atas kebahagiaan internal kita sendiri. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe channel ini untuk mengakses konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.